You know just what you do to me. Play my... Hai semuanya, kembali lagi di Maps Daily. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang balik lagi ke channel aku. Terima kasih untuk like, komen, dan subscribe-nya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, supaya channel aku bisa berkembang dan kalian bisa dapat notifikasi dari channel aku kalau aku upload YouTube baru. Oke, seperti biasa kita evaluasi budgeting dulu di bulan Oktober. Untuk sisa budget itu aku ada di jajan sebesar 50.000, kemudian bensin 25.000 dan body care 100.000. Jadi totalnya 175. Tapi untuk yang 75.000 aku masukkan ke sinking fund holiday ya teman-teman. Kemudian yang untuk 100.000 akan aku pakai untuk isi budgeting skincare aku. Nah, untuk saving challenge terakhir di tahun ini yaitu holiday, dan ini masih belum bisa penuh sih sampai evaluasi budgeting bulan Oktober. Semoga nanti untuk November dan Desember aku bisa nyelesain sinking fund untuk holiday. Untuk teman-teman gimana nih progres untuk sinking fund-nya? Apakah sudah selesai atau masih punya PR? Yang penting kalian tetap semangat ya, karena istilahnya kita menyisihkan sedikit, nanti baru kalau udah penuh kita bisa pakai sesuai dengan kegunaannya. Nah, kalau ini update untuk budgeting skincare aku. Jadi di video sebelumnya itu aku upload bagaimana cara aku untuk mengatur budgeting skincare yang setiap bulannya aku sisihkan 100.000 gitu. Dan untuk bulan kemarin itu sisanya sekitar kurang dari 20.000 ya teman-teman. Jadi itu aku masukkan, nanti aku tambahkan untuk budgeting di November, jadi 100 tambah sisa skincare aku bulan kemarin kayak gitu. Nah, biasanya momen untuk beli skincare atau body care itu waktu tanggal kembar gitu ya teman-teman. Jadi bonusnya banyak, kemudian banyak sale-nya, atau pas kalian ada waktu luang atau di payday sale gitu, biasanya ada live di Shopee. Biasanya aku beli di Shopee sih. Jadi untuk bonus-bonusnya itu kalau live sebenarnya lebih banyak. Itu salah satu keuntungannya. Nah teman-teman, ini kita bisa gunakan supaya bisa menekan budget skincare. Nah, untuk selanjutnya kita mulai ke budgeting di bulan November. Nggak terasa ya teman-teman, ternyata ini udah bulan November. Dan 1 bulan lagi nanti itu kita udah di penghujung tahun. Dan nggak terasa juga, ternyata aku bisa loh melewati 11 bulan ini dengan budgeting. Jadi keuanganku lebih baik, lebih tertata, walaupun banyak hal yang harus dibiasakan, banyak hal yang harus dirubah, banyak hal yang harus ditahan tidak sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Jadi karena semua udah di budgeting, jadi kita bisa melihat kemampuan kita sesuai dengan kebutuhan kita, bukan dengan sesuai keinginan kita. Itu sih aku belajar banyak dari budgeting, sehingga keuanganku dapat tercukupi. Nah, buat teman-teman yang baru mulai budgeting, jangan patah semangat ya teman-teman. Coba aja dulu, mulai aja dulu, nanti teman-teman juga akan merasakan manfaatnya gitu ya. Karena selama ini aku buat video selain untuk mendokumentasikan bagaimana cara aku mengatur keuangan, aku juga bisa rewatch gitu ya. Jadi aku bisa belajar dari laporan-laporan keuanganku yang bulan-bulan sebelumnya, itu aku harus seperti apa, terus aku kedepannya harus belajar apa, itu aku bisa lihat dari budgeting setiap bulan aku. Nah, seperti biasa untuk pendapatan masih sama 6 juta. Kemudian untuk cicilan 1.900.000. Untuk tabungan masih sama, untuk dana darurat 100.000.
kemudian investasi sebesar 100.000. Untuk biaya lain-lain sedekah dan orang tua itu tidak aku perlihatkan ya teman-teman. Kemudian untuk kebutuhan tetap masih sama, yaitu suami dan rumah. Untuk suami 900, untuk rumah 1.200.000. Kemudian untuk kebutuhan tidak tetap itu 1.800.000 seperti ini. Nah, sebenarnya untuk pengeluaran dan kebutuhan tetap maupun tidak tetap itu sebenarnya hampir sama ya teman-teman. Jadi paling yang berbeda nanti dievaluasi setiap bulannya. Untuk sementara ini masih sama. Kemudian aku juga bisa ngakalin di kebutuhan pokok karena biaya-biaya kebutuhan pokok itu lebih istilahnya pada naik dan sebagainya. Jadi aku bisa ngakalinnya di sweet-sweetnya di kebutuhan tidak tetap itu tetap dipas-pasin gitu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita buat evaluasi budgeting di bulan November. Jadi aku buat kolom-kolom seperti biasa. Ini untuk budget tracker di buku besar aku ya teman-teman. Nanti aku juga akan buat di buku kecil. Seperti yang kalian tahu, aku punya cashbook. Jadi cashbook ini fungsinya untuk mencatat pengeluaran setiap minggunya. Kalau aku setiap minggu gitu. Jadi aku catat, kemudian nanti setiap akhir bulan aku pindah ke buku besar ini. Untuk catatan pengeluaran aku bisa melihat di buku besar ini. Nah, ini untuk cashbooknya aku hias-hias dulu seperti biasa. Kemudian aku isi sesuai dengan budgeting aku, yaitu jajan, kemudian bensin, susu dan diapers, yang terakhir untuk body care. Kalau teman-teman gak mau ribet, misalnya harus menyiapkan cashbook dan sebagainya, sebenarnya di aplikasi di handphone itu sudah ada banyak sekali aplikasi yang mempermudah kita untuk budget tracker. Nah, itu teman-teman bisa lihat di Play Store karena ada yang berbayar maupun gratis. Dan sebenarnya yang gratis pun kalian bisa gunakan untuk menyimpan catatan pengeluaran setiap bulannya. Nah teman-teman, jadi sebenarnya kita tuh udah dipermudah dengan aplikasi-aplikasi yang membantu budgeting atau tracker pengeluaran kita. Tinggal kitanya yang membiasakan untuk mencatat pengeluaran. Karena dari pencatatan pengeluaran ini kita bisa atur budgeting kita selanjutnya, atau kita bisa evaluasi kalau misalnya ada dana lebih. Oh, ternyata di pos ini ada dana lebih, berarti kita bisa di switch ke pengeluaran yang lainnya. Seperti itu ya teman-teman. Dan sekali lagi aku buat video ini untuk sharing ya teman-teman, bagaimana cara aku untuk melakukan budgeting di rumah tangga aku, di kehidupan aku seperti ini. Kemudian bisa diambil atau dicontoh jika kondisinya sama, atau teman-teman bisa mengambil yang bisa digunakan di metode budgeting kalian. Karena pastinya setiap keuangan rumah tangga itu kondisinya berbeda-beda, kemudian cara ngaturnya beda-beda. Dan kalau misalnya ini sesuai dengan kondisi di keuangan teman-teman, ya ini bisa dicontoh gitu. Tapi kalau misalnya enggak, diambil yang baiknya aja yang bisa digunakan di kebutuhannya teman-teman. Oke, ini kita saatnya cash stuffing. Untuk susu dan diapers 600.000 untuk dana darurat. Ini aku tambahin kolom sendiri, jadi aku udah bisa mengumpulkan 1.100.000, puji Tuhan. Nah, kalau dana daruratnya masih terkumpul segini ya nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi yang penting kita punya dana darurat. Kalau misalnya sewaktu-waktu itu dibutuhkan, kita punya cadangan dana darurat yang cash gitu. Kemudian untuk selanjutnya itu cash stuffing yang ada di dompet aku itu ada jajan, kemudian ada bensin. Nah, itu pakai dompet kecil aku. Nah, seperti biasa untuk jajan dan bensin aku masukkan ke dalam dompetku yang ku bawa sehari-hari. Jadi aku langsung masukkan ke pos-posnya seperti ini, dan aku pakai dompet ini supaya praktis dan ini bisa membuat dan membantu aku dalam mengatur keuangan.
Oke, terima kasih ya teman-teman. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa share juga. Bye!